yaitu dalam bentuk siniar. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Senior, selamat datang di obrolan kita hari ini bareng anak semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Aku Rahma dan kita hari ini bakal ngobrol soal bahasa kita sendiri. Tapi jangan salah, kita di sini obrolan kita ini bakal semua ke dunia pendidikan, sosial dan budaya yang lagi berkembang sekarang. Nah, langsung aja aku kenalin teman-teman aku. Yang pertama di sini ada Nabil yang katanya paling rajin baca jurnal dan suka bahas soal kurikulum. Aduh, iya lagi. Tapi bener sih, gue tertarik banget sama yang namanya pendidikan, terus sosial budaya juga yang berkaitan dengan hal-hal itu lu suka baca itu guys. Mantap. Terus sekarang ada Sri Nancy. Anak budaya banget nih, ikutan komunitas teater, sastra, pokoknya yang budaya lokal tuh nyambung banget sama dia. Halo semuanya, ya aku suka banget ngulik budaya-budaya lokal. Terus gimana sih bahasa Indonesia itu kayak semacam mengikatnya gitu. Kayak yang terakhir ada Sabrina yang suka banget ngamatin tren bahasa mulai dari bahasa Jaksel sampai TikTok. Halo. Iya, seru aja sih lihat gimana bahasa Indonesia itu berkembang terus. Apalagi zaman sekarang kan udah serba digital semua ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yang paling kedua, yaitu soal pendidikan. Menurut kalian, kan sebagai mahasiswa bahasa Indonesia ini ya, posisi bahasa Indonesia di sekolah sama tuh udah oke belum sih? Oke, ini bakal gue jawab dulu ya. Kalau dari pengalaman gue dan juga dari apa yang gue baca akhir-akhir ini juga ya, bahasa Indonesia tuh udah bagus sebagai bahasa pengantar. Tapi di lainnya tuh ada yang namanya plus ada minusnya juga. Yang minusnya itu jadinya bahasa Indonesia ini dipakai tapi dia tuh selalu teks gitu dan terlalu apa namanya, terlalu berpatokan pada ya hafalan aja gitu, dan jadinya tuh bukan mata pelajaran yang membuat berpikir kritis, ya cuma hafalan aja gitu. Dan bahasa Indonesia itu sering disepelekan gitu. Jadi karena kita apa namanya sehari-hari kita bahasa Indonesia, jadi kayak bahasa Indonesia disepelekan, tapi sebenarnya nggak dari situ aja gitu, bisa melihat gitu. Dan jadi kita tuh membuat kita tuh kurang berekspresi gitu, dan itu juga kayak apa yang kurang kritis. Iya benar banget. Dulu aku juga SMA ya, itu kayak daripada bahasa Indonesia itu kayak apa ya, lebih fokusnya itu ke struktur EYD dan jadi soal gitu ya. Iya, padahal kan bahasa itu kan harusnya dipakai untuk ngobrol, diskusi, dan juga kayak relevannya tuh ke hal-hal yang langsung ke sosial gitu. Jadi bahasa Indonesia itu gak cuma sekedar tahu apa namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, tapi cara kita untuk menerapkannya di sosial gitu, gimana gitu. Jadi kan kami sering banget ya dari mungkin dari kita juga tuh bahasa Indonesia tuh saking apa ya, sebenarnya tuh banyak orang-orang yang bahasanya tuh melenceng tanpa kita ketahui, padahal itu juga bahasa kita sendiri kan. Tapi kenapa di kayak banyak hal-hal yang bahasanya tuh melenceng? Apalagi zaman sekarang tuh anak-anak lebih ekspresif lewat media sosial. Nah, harusnya pelajaran bahasa juga bisa masuk ke situ, kayak belajar bikin opini ataupun bikin konten edukatif yang bahas topik aktual, tapi tetap memakai bahasa Indonesia yang benar. Terus sekarang kita lanjut ke budaya, geser dikit ke budaya. Next sih, kamu kan anak budaya banget, suka banget sama budaya. Menurut kamu bahasa Indonesia itu punya peran apa sih dalam dunia? Banyak banget.
bahasa Indonesia tuh menurut aku kayak jembatan gitu ya buat ngumpulin keberagaman budaya di Indonesia. Terus bayangin aja dari Sabang sampai Merauke, kita kan punya bahasa daerah 100% gitu ya, tapi bahasa Indonesia itu jadi penyatu buat kita dan gak menghapus kayak identitas lokal. Itu dia. Kan kita juga jarang gitu ya melihat banyak yang ada beberapa budaya yang mulai hilang karena itu anak zaman sekarang tuh lebih tertarik sama budaya luar gitu. Ya itu tantangan. Bukan berarti kita harus kayak apa ya menolak budaya luar gitu ya, tapi kita bisa pakai bahasa kita sendiri. Contohnya kita buat puisi kontemporer pakai nuansa lokal, atau kita buat konten budaya di TikTok tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, dan gue pikir juga bahasa Indonesia ini bisa diterapkan dengan budaya juga guys. Jadi apa namanya kayak pembelajaran di sekolah ini bisa kayak lewat budaya-budaya lokal, kayak contohnya itu cerita rakyat. Kita bisa bikin apa namanya narasi juga tuh, terus di dalam penerapan budaya dalam pendidikan ini kita bisa kayak buat drama tentang legenda Indonesia. Itu juga kan pakai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar mas juga. Jadi ini seperti itu. Asal jangan dikemas terlalu kaku karena budaya dan bahasa itu juga hidup. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi bahan perdebatan yaitu bahasa gaul, bahasa jaksel, bahasa singkatan-singkatan sama bahasa meme itu tuh sangat berkaya di bahasa Indonesia sih. Wah, ini topik kesukaan gua ngeliatnya sebagai dinamika aja. Bahasa pasti berkembang, tapi yang penting adalah konteks. Kalau menulis esai ilmiah pakai literally, gue malah kenapa? Jadi kurang tepat banget. Tapi kalau misalnya kita lagi di keadaan yang belum santai, itu nggak apa-apa. Nah iya, kadang yang dikhawatirin itu bukan bahasanya, tapi kalau nih orang ini udah gak bisa bahasa baku, terus gak bisa nulis formal lagi gitu sih. Makanya itu juga bagi pendidikan tuh buat kita tuh selalu ada tuh apa antara ejanya benar dan juga eja formal itu juga sama bahasanya santai, jadi nggak bisa dicampur adukan tuh keduanya, harus seimbang. Jadi itu bukan soal ini ya, soal larangan, tapi soal kelulusan dan kemampuan menggunakan itu. Dan menurut gue, generasi sekarang itu justru punya potensi yang besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Wah, gak kerasa banget kita udah ngobrol selama 15 menit ya. Banyak banget kita obrolin mulai dari bahasa Indonesia, khusus dari bahasa Indonesia yang ada di sekolah, sampai ke budaya dan tren bahasa gaul zaman sekarang gitu ya. Dan semoga untuk kedepannya tuh bahasa Indonesia tuh bisa lebih relevan dan dekat dengan masyarakat sosial juga. Jadi dari yang bisa mengucapkan bahasa Indonesia dan lebih menyampaikan bahasa-bahasa yang luar sana, kita harus of Indonesia. Dan jangan lupa budaya kita itu banyak banget. Terus bahasa Indonesia itu jadi wadah buat melestarikannya. Satu hal, bahasa Indonesia itu keren, fleksibel, dan mempunyai gaya hidup yang luar biasa. Tinggal kita jaga dan manfaatin dengan baik. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang udah gabung obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi dan refleksi buat kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang kayak kita yang lagi belajar jadi calon pendidik. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan semangat jadi penjaga dan penggerak bahasa Indonesia. Nggak bakal